Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Grace Christine Surbakti dengan NIM 21104111143. Saat ini saya akan mempresentasikan salah satu teori komunikasi yaitu dramatism theory. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu what is dramatism theory. Dramatism theory adalah teori yang mencoba memahami aksi atau tindakan kehidupan manusia sebagai sebuah drama. Teori ini mengkonsepkan kehidupan sebagai sebuah drama dan menempatkan satu fokus kritik pada adegan yang diperlihatkan oleh berbagai pemain. Teori ini juga menyatakan bahwa sebagaimana sebuah drama, kehidupan membutuhkan aktor, adegan, alat, dan alat untuk mewujudkan adegan dan tujuan. Teori ini diinisiasi oleh Kenneth Burke yang dalam subjek perhatian pada teori dramatisme adalah manusia yang juga menjadi subjek dalam disiplin ilmu-ilmu sosial lainnya. Bagi Kenneth Burke, observasi terhadap manusia secara implisit ada di dalam istilah-istilah yang digunakan untuk mendefinisikannya. Pandangan Burke adalah bahwa hidup bukan seperti drama, tapi hidup itu adalah drama. Jadi bukan lagi menyerupai, tapi hidup adalah the drama itself. Nah, Burke juga percaya bahwa rasa bersalah menjadi motif utama bagi pembaca dan dramatisme menyatakan bahwa seorang pembicara akan dikatakan sukses ketika mampu memberikan cara kepada halayak untuk menghapus rasa bersalah mereka. Nah, dalam teori ini terdapat 3 asumsi. Asumsi yang pertama adalah manusia adalah hewan yang menggunakan simbol-simbol. Pada asumsi ini, Burke menyadari bahwa beberapa hal yang dilakukan manusia termotivasi oleh insting hewan yang ada dalam diri dan sebagian lainnya dimotivasi oleh simbol-simbol. Misalnya, seorang yang minum teh di pagi hari dengan tujuan untuk memuaskan rasa hausnya merupakan sebuah bentuk naluri hewan. Atau ketika seseorang membaca surat kabar pagi dan memikirkan ide yang ditemukan, hal ini dipengaruhi oleh simbol. Kemudian asumsi yang kedua, bahasa dan simbol membentuk sistem yang sangat penting bagi manusia. Menurut Burke, bahasa merupakan simbol paling penting yang digunakan manusia karena sangat sulit mengerti konsep tanpa adanya kata. Ketika sebuah bahasa tidak memiliki simbol untuk motif tertentu, maka pembicara akan menggunakan bahasa tersebut juga cenderung tidak memiliki motif tersebut. Kemudian asumsi yang ketiga adalah manusia adalah penentu pilihan. Nah, pada asumsi ini, dasar dari teori dramatisme adalah pilihan manusia. Hal ini berkaitan dengan konseptualisasi akan agensi dan kemampuan aktor sosial untuk bertindak sebagai pilihannya. Kemudian dalam dramatisme, situasi yang terjadi ditandai dengan konflik, sehingga beberapa scene atau situasi yang terjalin akan membentuk plot atau alur. Guswell dalam Soprano mengatakan bahwa yang pertama, dramatisme memberikan perhatian yang memadai tentang bahasa sebagai bentuk tindakan sosial. Kemudian, segala bentuk tindakan simbolik dalam relasi sosial adalah drama. Kemudian poin yang ketiga adalah di dalam tindakan simbolik tersebut pengembangan retorika dikembangkan untuk mengatasi situasi-situasi yang dihadapi individu sebagai aktor. Kemudian yang keempat, penggunaan kata diindikasikan sebagai tindakan untuk berargumentasi, persuasi, legitimasi, bela diri, menyalahkan, dan memuji atau mencaci. Nah, teori dramatisme ini mengungkapkan cara manusia berkomunikasi sebenarnya membantu dalam mengungkapkan bagaimana sebenarnya apa yang dilakukan dengan melakukan tindakan tersebut. Karenanya, dramatisme adalah keyakinan bahwa bahasa adalah respon yang strategis untuk situasi tertentu. Nah, dalam dramatisme ini juga terdapat metode utama atau modelnya yaitu pentadramatisme. Pentadramatisme adalah sebuah metode utama dari teori dramatisme yang digunakan untuk menganalisis pembangunan simbol pada komunikasi untuk mengidentifikasikan diri seorang dengan halayak. Metode ini menentukan elemen yang memberikan petunjuk terbaik untuk motif sesungguhnya dari sang komunikator. 5 elemen tersebut adalah tindakan atau act, adegan atau scene, agent atau agen atau agent, agensi atau agensi, tujuan atau purpose. Nah, contoh kasusnya ya. Contoh kasusnya dapat kita lihat dalam konteks personal branding public figure
dalam industri hiburan Indonesia yang waktu itu pernah viral juga. Contohnya ketika public figure, Yang Lex mengkonstruksi personal branding-nya. Dalam kasus tersebut, agennya adalah merujuk pada Yang Lex sebagai pelaku atau sang karakter dari suatu keseluruhan cerita. Jadi agennya adalah Yang Lex, terus agensinya adalah, eksternal atau dikatakan sebagai pemeran pembantu dalam mencapai tujuan Yang Lex. Kemudian, adegannya merujuk pada keseluruhan tempat atau momen dari suatu tindakan dan agensi yang terlibat. Terus kalau tindakannya, ya itu tindakan yang dilakukan Yang Lex untuk mencapai, konstruksi personal branding-nya atau tujuannya dia gitu. Sedangkan, tujuannya dia ya, dia mau mencapai popularitas. Kesimpulannya, teori ini tidak hanya berguna untuk konteks komunikasi politik aja, tapi juga penting untuk, melihat teks dan tindakan yang diusahakan oleh public figure dalam industri hiburan Indonesia di era sekarang ini. Ini menunjukkan bahwa strategi personal branding digunakan untuk memberikan penerimaan dari khalayak sehingga konsep brand, contohnya Yang Lex, merupakan konstruksi dari sang agen. Oleh karena itu bagaimana kontroversi itu diciptakan merupakan cara dirinya agar brand yang Lex itu sendiri tetap relevan dan menjadi relevan pada masanya. Namun berkat resepsi ini, apapun yang kontradiktif dengan penilaian halayak, maka tindakan tersebut menjadi kurang bernilai di mata halayak. Penelitian ini juga menjadi bagian panduan bagi masyarakat untuk lebih cermat dan kritis dalam memahami dan menjadi acuan untuk bertindak dalam menanggapi hal-hal yang berkenaan dengan seseorang public figure sehingga tujuan sebenarnya public figure itu bisa terlihat. Sekian presentasi mengenai dramatism teori, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.